Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas, kita berjumpa lagi di kelas kimia. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas tentang sel volta atau sel galvani. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan penerapan dari pembahasan kita yang lalu tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi pada sel volta ini akan diterapkan tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi tersebut. Baik, jadi untuk reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini digunakan pada sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini ada dua ya anak-anakku sekalian, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang sel volta atau sel galvani. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah sudah pernah mendengar sebelumnya? Jika belum, tidak masalah ya, kita akan membahas secara bersama-sama. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anakku sekalian dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Jadi nantinya anak-anakku diminta menganalisis kira-kira apa ya yang terjadi dalam sel volta. Apa sih sel volta itu? Nah, kita akan membahasnya. Mungkin masih belum familiar bagi anak-anakku sekalian tentang sel volta ataupun sel galvani. Tapi kalau Ibu tunjukkan gambar yang berikut ini, Ibu yakin anak-anakku sekalian pasti sudah sering sekali melihat bahkan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat ya gambarnya, kira-kira apa ya? Nah, ini dia adalah baterai. Biasa digunakan pada senter, yang lebih kecil mungkin digunakan pada jam dinding atau pada remote. Nah, berarti sangat bermanfaat ya anak-anakku sekalian pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan aplikasi dari sel volta yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, satu lagi, kira-kira gambar apa ya ini? Nah, anak-anakku datang ke sekolah menggunakan apa? Yuk, naik kendaraan bermotor kah? Atau mungkin kendaraan umum? Ya, naik mobil. Nah, semuanya itu menggunakan yang namanya aki sebagai sumber arusnya. Nah, tahukah anakku sekalian bahwa baterai dan aki ini menggunakan prinsip sel volta. Jadi, aplikasi dari sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai tadi dan aki pada kendaraan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Berarti anak-anakku sekalian secara tidak langsung sebenarnya sudah mengenal yang dimaksudkan dengan sel volta, akan tetapi belum pada pembahasan dalam pembelajaran ya. Baik, anak-anakku sekalian kita akan sama-sama membahas ya. Nah, tentu saja kita berkenalan dulu dong dengan siapa sih penemu dari sel volta ini. Nah, beliau adalah Alexander Volta. Nah, beliau adalah
seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Italia. Alessandro Volta dan Luigi Galvani lah yang menemukan tentang sel Volta atau sel Galvani ini. Nah, diambil dari nama belakang mereka ya, anak-anakku sekalian. Nah, baik. Sel ini merupakan salah satu sel elektrokimia pertama yang dikembangkan. Nah, Alessandro Volta adalah tokoh yang pertama kali diakui menemukan baterai pada tahun 1800. Volta menemukan mekanisme dari pembuatan baterai, yaitu dengan cara menumpuk cakram tembaga Cu dan seng yang dipisahkan oleh kain yang kemudian direndam dalam air asin. Nah, kira-kira bagaimana ya rangkaiannya? Ternyata beliau menggunakan dua logam, Cu, tembaga, dan seng. Kemudian ada penghubungnya menggunakan air asin. Masih ingat ya kalau air garam anak-anakku sekalian? Air garam itu larutan apa? Yuk, larutan elektrolit. Artinya dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena kita akan membahas bagaimana reaksi kimia ini nantinya akan dapat berubah menjadi arus listrik. Artinya reaksi kimia menghasilkan listrik. Seperti itu ya, tentang sel Volta atau sel Galvani ini. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, kita coba langsung pada eksperimen yang dilakukan oleh Tuan Volta. Baik, berdasar dari fenomena yang dialami atau yang dilakukannya, jadi sebuah fakta bahwa ini kita lihat di gambar ada di gelas ya, anakku sekalian bisa melihat. Nah, pada gelas ini yang pertama kita lihat ini di dalam gelas ini warnanya biru, warna larutannya biru ya. Nah, kemudian ada plat logam ya. Kemudian pada gambar kedua ternyata ini larutannya bening. Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Nah, inilah ternyata terjadi reaksi kimia. Masih ingat ya ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Terjadi perubahan warna. Nah, baik, kita lihat penjelasannya. Jika logam seng, Zn, berarti logam plat yang di sini adalah seng ya. Seng dicelupkan dalam larutan tembaga 2 sulfat, CuSO4. Seketika juga permukaan logam seng akan ditutupi oleh endapan tembaga yang berwarna kemerahan. Dan sedikit demi sedikit logam seng larut dan menyebabkan larutan yang semula berwarna biru karena adanya ion Cu2+ berubah menjadi tidak berwarna. Nah, seperti inilah di gambar tadi ya anak-anakku sekalian. Kita lihat ini warnanya jelas sekali ya, birunya, biru Prusi kita bisa lihat karena ini adalah larutan CuSO4. Warnanya warna biru Prusi. Kemudian ternyata lama-kelamaan karena adanya logam seng yang dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat ini, kita bisa lihat hasilnya. Ternyata ini tiba-tiba terbentuk gumpalan warna kemerahan. Karena Cu pada larutan, ya, artinya Cu2+ ya pada larutan, itu kemudian menangkap elektron dari yang dilepaskan oleh Zn. Ya, sehingga membentuklah gumpalan di sekitar plat seng tersebut. Nah, inilah yang dikatakan sebagai reaksi spontan. Ya, reaksi spontan. Nah, kalau kita hubungkan dengan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi pada pembahasan sebelumnya, nah kira-kira yang mana yang mengalami reaksi oksidasi dan yang mana mengalami reduksi? Kita bisa lihat ya, anak-anakku sekalian. Baik. Reaksi tersebut kita bisa tuliskan. Jadi yang pertama yang mengalami oksidasi ternyata adalah logam seng. Jadi Zn itu berubah menjadi menghasilkan Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Nah, kemudian ternyata yang mengalami reduksi itu adalah ion Cu2+ pada larutan tadi itu menangkap elektron dari Zn yang dilepaskan oleh Zn sehingga membentuk logam Cu. Nah, inilah tadi yang membentuk gumpalan-gumpalan yang melekat pada logam seng. Sehingga larutan tadi yang warnanya biru berubah menjadi bening. Ya.
Kenapa? Karena ini berubah menjadi ZnSO4. Jadi logam seng tadi itu melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion Zn2+ yang larut dalam larutan tadi. Sedangkan ion Cu2+ pada larutan itu menangkap elektron sehingga membentuk logam Cu dan menempellah pada plat seng tadi. Begitu ya anak-anakku sekalian, inilah kita bisa berikan gambarannya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi. Dan kita bisa mengatakan bahwa ini terjadi secara spontan, artinya langsung terjadi ya, tanpa perantara. Nah, ketika kita membahas tentang sel volta, berarti kalau kita menginginkan adanya aliran listrik, maka tentu kedua logam ini, logam Zn dan logam Cu itu harus kita pisahkan. Baik, anak-anakku sekalian bisa dilihat ya penjelasannya. Nah, elektron berpindah dari logam Zn ke ion Cu2+. Ya, ion-ion Cu2+ itu menyelimuti logam Zn. Jadi dia menangkap tadi elektronnya kemudian mengendap pada logam Zn. Adapun logam Zn setelah melepaskan elektron akan larut dan berubah menjadi ion Zn2+. Nah, pada reaksi ini tidak timbul arus listrik karena perpindahan elektron terjadi secara langsung. Inilah tadi yang Ibu sebut sebagai reaksi spontan, ya, yang tanpa perantara terjadi secara langsung, dikatakanlah reaksi spontan. Berarti ada dong reaksi yang tidak spontan? Ada, tapi nantinya terjadi pada pada sel elektrolisis. Baik. Nah, di sini secara langsung tadi terjadi pada logam Zn ke logam Cu. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana rangkaian sel volta yang terjadi pada logam ini, maka kedua logam tadi, Zn dan Cu itu harus dipisahkan dan dihubungkan dengan menggunakan yang namanya jembatan garam, sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian inilah yang disebut sebagai sel volta. Jadi anak-anakku perlu garis bawahi kalau dikatakan sel volta berarti reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita akan melanjutkan pada gambaran prinsip kerja dari sel volta. Nah, anak-anakku bisa perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, tadi kalau kita menggunakan satu wadah, nah sekarang kita gunakan dua wadah yang terpisah. Tadi kita gunakan Zn di dalam larutan CuSO4. Nah, sekarang kita bedakan. Di sini ada dua tabung. Anak-anakku bisa lihat di tabung pertama ini yang di sebelah kiri. Ya, di tabung pertama sebelah kiri ada plat Zn. Ya, ada plat Zn. Dan larutannya adalah ZnSO4. Kemudian di sebelah kanan ada plat Cu dan larutannya adalah CuSO4. Nah, berarti sudah terpisah ya anak-anakku sekalian. Kemudian kedua plat ini, plat Zn dan plat Cu itu kita hubungkan pada voltmeter. Apa gunanya? Nah, kita mau buktikan tadi apakah benar akan ada arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat reaksinya berlangsung? Kemudian ini kita lihat ada dihubungkan oleh adanya jembatan garam. Jembatan garam yang digunakan di sini adalah Na2SO4. Ya, namanya saja jembatan garam, berarti isinya itu adalah garam yang mengandung ion positif dan ion negatif. Nah, kira-kira apa ya manfaatnya? Baik, kita akan bahas, kemudian bisa anak-anakku simak penjelasan berikut. Nah, logam seng dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Zn2+. Nah, seperti tadi Ibu sudah tunjukkan ya pada tabung yang pertama. Dan logam tembaga dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, yaitu tembaga 2 sulfat.
Nah, seperti ini ya, tadi digambar ya anak-anakku sekalian. Nah, masing-masing logam dihubungkan dengan voltmeter yang warna kuning ini. Baik, selanjutnya. Untuk menetralkan muatan larutan, maka dibuatlah tabung penghubung antar larutan. Tabung ini berisi larutan garam, misalnya NaCl, Na2SO4, atau KNO3 dalam agar-agar. Jadi isinya ini jembatan garam, anak-anakku sekalian, itu dalam bentuk gel ya. Dan tadi isinya apa? Bisa natrium klorida, bisa natrium sulfat, bisa kalium nitrat. Ya, jadi yang jelasnya dia adalah garam yang yang tujuannya adalah untuk menetralkan kelebihan-kelebihan ion yang terdapat nantinya pada larutan. Seperti itu ya. Inilah jembatan garam. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat lagi selanjutnya. Logam seng yang dicelupkan dalam larutan seng sulfat itu akan mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron membentuk ion Zn2+. Elektron yang dilepaskan mengalir melalui kawat penghantar menuju logam Cu dan ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga ion Cu2+ mengalami reduksi membentuk logam Cu. Nah, penjelasan tadi gambarannya ini ya, anak-anakku sekalian. Tadi Zn ini ya Zn, dia melepaskan elektron sehingga membentuk Zn2+. Kemudian elektronnya dialirkan ya, dialirkan ke sini ke kanan, dialirkan menuju ke katoda ya, dialirkan menuju katoda. Nah, kemudian pada saat voltmeter diaktifkan nantinya, itu akan terjadi pergerakan pada voltmeternya ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Karena kalau ini diaktifkan, voltmeternya akan terlihat bahwa ternyata ada pergerakan pada jarumnya yang menunjukkan bahwa ada aliran listrik yang mengalir pada kabel penghubung tadi. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lihat. Nah, jadi terjadinya aliran elektron dari logam Zn ke logam Cu itu ditunjukkan nantinya penyimpangan jarum voltmeter. Jadi ada pergerakan ya. Larutan dalam jembatan garam, ingat kalau yang ini ya, larutan dalam jembatan garam berfungsi menetralkan kelebihan ion positif. Ini kelebihan ion positif. Dan dalam larutan ZnSO4 dan menetralkan kelebihan ion negatif di sini. Jadi ada nanti kelebihannya adalah SO4 2-. Kenapa? Karena Cu2+ itu akan menangkap elektron. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, jadi Ibu perjelas kembali. Karena plat Zn ini melepaskan elektron sehingga di dalam larutannya terbentuk Zn2+. Nah, ketika ini terus-menerus terjadi, berarti kita bisa mengatakan di dalam larutan ini terdapat kelebihan ion Zn2+. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya di dalam larutan ini bisa netral? Nah, disinilah peran dari jembatan garam. Untuk menetralkan kelebihan ion Zn2+, maka akan turun ion-ion negatif dari jembatan garam. Nah, sedangkan pada katoda, ion Cu2+ yang tadinya terdapat pada larutan itu menangkap elektron yang yang dilepaskan tadi oleh Zn, sehingga dia akan menempel pada plat, membentuk logam Cu. Jadi nantinya ketika kita melihat pada reaksi yang terjadi, nah, logam Cu akan semakin menebal dan logam Zn akan semakin menipis. Nah, berarti pada larutan ini akan terdapat kelebihan anion atau ion negatif ya, ion SO4 2-. Nah, apa yang kemudian menetralkannya?
Nah, dari ion positif dari jembatan garamlah yang akan menetralkan kelebihan ion negatif yang terdapat pada larutan. Semoga anak-anakku bisa paham ya maksudnya. Jadi seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, untuk lebih paham, anak-anakku bisa lihat pada video yang Ibu berikan berikut ini. A useful galvanic. Ya, silahkan disimak. The anode is a zinc bar Baik. placed into a Jadi zinc ini sulfate. tadi gambaran ada kutub anoda dan katoda. Pada anoda, anak-anakku sekalian bisa melihat ada plat Zn. Nah, kemudian karena melepaskan elektron membentuk ion Zn dalam larutan. Kemudian pada katoda ada plat tembaga Cu dan di larutannya ada ion Cu2+. Kemudian pada jembatan garam, anak-anakku bisa melihat ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat ternyata lampunya menyala. Berarti ada aliran listrik yang terjadi. Dari reaksi kimia menghasilkan listrik. Nah, dari mana? Zn tadi akan melepaskan elektron, menghasilkan ion Zn2+. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kemana aliran listriknya ini, elektronnya? Elektronnya tadi akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang terdapat pada katoda, sehingga membentuk logam Cu. Nah, kita bisa lihat plat Zn semakin menipis, sedangkan plat Cu semakin menebal. Jelas ya anak-anakku sekalian? Nah, kelebihan ion-ion yang ada pada larutan, disinilah peran dari jembatan garam untuk menetralkan. Bisa lihat ya bulir-bulir biru yang turun ke larutan. Jadi kemudian pada katoda juga pada anoda terlihat ya bulir-bulir hijau. Nah, itulah jembatan garam. Jadi ion-ion positif, ion-ion negatif dari jembatan garam turun untuk menetralkan kelebihan ion-ion yang terdapat pada larutan. Nah, inilah reaksi yang terjadi pada anoda maupun pada katoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga bisa dipahami ilustrasi dari video tadi. Nah, baik. Dari sini anak-anakku sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa pada sel volta ya, pada sel volta kita bisa mengatakan dari reaksi kimia, kita tuliskan ya, reaksi kimia itu menghasilkan arus listrik. Nah, buktinya tadi dengan adanya nyala lampu pada pengamatan tadi ya, anak-anakku sekalian. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa ambil sebagai catatan penting? Nah, pada katoda. Pada katoda, tadi kita bisa melihat pada katoda itu bermuatan positif, ya, bermuatan positif. Kemudian mengalami reduksi. Nah, selanjutnya pada anoda. Ya, anoda ternyata bermuatan negatif. Ya, dan terjadi reaksi oksidasi. Nah, bisa lebih jelas ya anak-anakku sekalian, bisa dipahami ya. Nah, di sini Ibu punya trik untuk selalu mengingat ketika dikatakan bahwa sel volta. Oh, berarti dari reaksi kimia menghasilkan listrik. Nah, ada kata kunci bisa anak-anakku sekalian selalu ingat, kita ambil dari awalannya. K. Ya. Kalau katoda itu bermuatan positif. Kalau anoda itu bermuatan negatif. Berarti kalau ditanyakan, oh kalau sel volta, K, katoda itu positif, anoda itu negatif. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan, oh katoda mengalami reduksi, kita singkat. Katoda mengalami reduksi, karet. Kemudian di anoda mengalami oksidasi, anoks. Oke, jadi
Dua kata kunci ini anak-anakku sekalian bisa catat dengan baik dan mudah diingat ya. Jadi kalau kita katakan, oh sel volta, dari kimia menjadi listrik. Kemudian KPAN, katoda positif, anoda negatif. Di katoda mengalami reduksi, karet. Di anoda mengalami oksidasi, anoks. Jelas ya anak-anakku sekalian? Baik, semoga di sekolahnya nanti Bapak Ibu guru pembimbingnya bisa mendampingi anak-anakku sekalian melakukan eksperimen sederhana untuk merangkai dari alat-alat sel volta untuk menerapkan prinsip kerja pada sel volta ini. Begitu ya anak-anak sekalian, cukup sederhana alat yang bisa digunakan. Ada elektroda, kemudian ada voltmeter. Jadi elektrodanya ingat ada katoda, ada anoda. Kemudian dilengkapi dengan voltmeter atau lampu, kemudian dilengkapi dengan jembatan garam sebagai penghubungnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami penjelasan dari Ibu tadi tentang sel volta, prinsip kerja dari sel volta. Baik, kita akan melanjutkan. Oke, jadi anak-anakku sekalian, perlu diingat dengan baik ya. Elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi itu disebut anoda. Jadi tadi anoda mengalami oksidasi. Nah, adapun elektroda di mana reaksi reduksi terjadi disebut sebagai katoda. Nah, tadi Ibu sudah berikan kata kunci katoda reduksi, karet. Baik. Reaksi yang terjadi pada sel volta dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, di anoda Zn menghasilkan Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katoda ya, Cu2+ menangkap 2 elektron dan menghasilkan logam Cu. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian pada sel volta ada istilah notasi sel atau diagram sel. Seperti apakah maksudnya? Nah, kita lihat dulu reaksi sel yang terjadi, kita bisa lihat. Pada anoda tadi melepaskan 2 elektron, kemudian diterima oleh Cu 2 elektron. Sehingga totalnya atau reaksi sel yang terjadi adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, nah tadi Ibu mengatakan ada istilah notasi sel. Jadi susunan sel volta dinyatakan dengan notasi singkat yang disebut diagram sel atau biasa juga kita katakan notasi sel. Diagram sel pada sel volta di atas tadi, yang dari reaksi tadi maksudnya ya, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, Zn dibatasi dengan garis tegap, kemudian di Zn2+ dibatasi 2 garis, Cu2+ dibatasi 1 garis, kemudian Cu. Apa artinya ini? Nah, kita lihat ya. Notasi tersebut menyatakan bahwa pada anoda terjadi reaksi oksidasi logam Zn menjadi ion Zn2+. Adapun di katoda terjadi reaksi reduksi, ion Cu2+ menjadi logam Cu. 2 garis sejajar menyatakan jembatan garam pada sel volta dan garis tunggal sejajar menyatakan batas antar fase. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi yang di sebelah kiri adalah anoda, artinya mengalami oksidasi ya, mengalami oksidasi dibatasi jembatan garam, dan yang mengalami reduksi berada di sebelah kanan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Pada saat menuliskan, anak-anakku nantinya mendapatkan soal diminta menuliskan notasi selnya. Jadi seperti itu ya, oksidasi dibatasi jembatan garam dan reduksi. Baik, kita lanjut pada contoh soal supaya anak-anakku lebih jelas lagi ya. Nah, ini mungkin agak berbeda dari pembahasan tadi tentang logam. Ya, logam Cu dipertemukan dengan logam Zn. Nah, pada contoh soal ini ada gas klorin. Ya,
gas klorin dimasukkan dalam larutan NaBr, itu terjadi reaksi spontan. Terbentuk ion klorin dan larutan bromin. Ya, ada dua ya, terbentuk ion klorin dan ion bromin. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Kemudian bagian B, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi selnya. Kemudian bagian C, tuliskan notasi sel. Baik, kita akan jawab pelan-pelan saja ya, anak-anakku sekalian. Kita mulai dari menggambarkan diagram sel volta yang terbentuk atau yang terjadi. Kita lihat ya. Nah, diagram sel volta inilah yang terjadi. Nah, karena tadi apa yang berbeda pada pembahasan sebelumnya, di sini ada ion klorin dan ion bromin yang berasal dari gas. Nah, sekarang kita lihat, berarti kita membutuhkan bantuan elektroda yang lain. Yang kita gunakan di sini adalah elektroda platina, baik di anoda maupun di katoda. Nah, kita lihat pada anoda ya. Di anoda kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini ternyata kita bisa lihat ion bromin itu akan melepaskan elektron. Ya, melepaskan elektron membentuk Br-. Kita bisa lihat di tabung pertama. Ya, ada di sini. Nah, kemudian di tabung kedua di katoda kita bisa lihat di katoda. Di sini ada ya ion Cl-. Ion Cl- menjadi Cl2 ya, menangkap elektron. Kita bisa lihat di sini jadi Cl menerima elektron ya, menerima elektron menjadi Cl-. Nah, sekarang kita lihat ada jembatan garamnya. Nah, sama tadi aliran elektronnya tentu dari anoda menuju ke katoda. Ya, jadi di sini bermuatan negatif, kemudian di sini bermuatan positif. Nah, di sini terbaca pada voltmeter terbaca ada angka yang menunjukkan bahwa pada rangkaian ini terjadi arus listrik, ada terbentuk arus listrik. Berasal dari mana? Berasal dari reaksi kimia yang terjadi. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua tadi. Setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada sel volta tadi. Baik, kita lihat ya. Di anoda 2 Br- ya, 2 Br- menghasilkan Br2 dengan melepaskan 2 elektron. Nah, berarti terjadi oksidasi ya. Nah, anakku sekalian, kemudian di katoda itu Cl2 menerima 2 elektron. Ya, sehingga membentuk 2 Cl-, berarti mengalami reduksi karena dia menangkap elektron. Nah, berarti reaksi sel yang terjadi ketika kita totalkan, maka reaksinya di Br- tadi melepaskan elektron, Cl menerima elektron. Sehingga reaksi sel yang terjadi adalah 2 Br- ditambah Cl2 menghasilkan Br2 ditambah 2 Cl-. Nah, berarti sudah jelas ya anak-anakku sekalian, yang mengalami oksidasi adalah Br- menjadi Br2 dan yang mengalami reduksi adalah Cl2 menjadi Cl-. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik. Nah, kira-kira bagaimana penulisan notasi selnya? Nah, kita bisa perhatikan dari gambar, baik katoda ataupun anoda menggunakan elektroda platina. Berarti pada notasi sel juga akan diikutkan elektroda platina ya penulisannya. Karena di sini kita bisa lihat, nah platina yang ikut mengalami oksidasi maupun reduksi yang berperan di sini pada reaksi kimianya tadi. Baik, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, supaya anak-anakku sekalian lebih paham lagi tentang pembahasan kita tentang
prinsip kerja dari sel volta, bagaimana rangkaian sel volta itu. Nah, nantinya anak-anakku lebih mahir ketika sering melakukan latihan-latihan, mengerjakan soal, memperhatikan bagaimana rangkaian dari sel volta tersebut, sehingga anak-anakku sekalian bisa menganalisa apa yang terjadi pada sel volta. Baik, kita bisa lihat dengan latihan soal dulu ya. Nah, ini ada gambaran. Ada 2 wadah, kemudian ada 2 plat kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, di sini permintaannya dari soal, gambar sel galvani berikut mempunyai elektroda timbal Pb dan seng. Ya, seng. Gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Nah, baik. Di sini kita bandingkan antara timbal Pb dan seng. Nanti pada pembahasan selanjutnya anak-anakku akan diperkenalkan istilah deret volta. Ya, di deret volta itu kita bisa melihat mana unsur-unsur yang lebih kuat mengalami reduksi atau cenderung mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Nah, antara timbal dan seng perlu anak-anakku ketahui bahwa timbal itu lebih mudah mengalami reduksi. Berarti kalau pada gambar disajikan berikut ini, nah kira-kira di mana letaknya kalau mengalami reduksi? Nah, betul sekali dia akan mengalami reduksi, berarti dia berada di sebelah kanan, berada di plat katoda. Maka kita ini adalah Pb atau timbal. Ya, jadi ini adalah katoda. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini adalah Zn. Dia adalah di anoda. Ya, di anoda berarti bermuatan negatif. Nah, selanjutnya diminta lagi kira-kira tadi sudah kita tuliskan ya, anodanya di mana, katodanya di mana. Ingat. Kemudian aliran elektronnya. Nah, aliran elektronnya tadi yang mengalami oksidasi adalah di anoda. Mengalami oksidasi berarti melepaskan elektronnya bermuatan negatif, maka aliran elektronnya tentu dari anoda menuju ke katoda. Ya. Oke, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ketika melihat susunan sel volta, maka anak-anakku sekalian sudah langsung bisa memahami. Oh, kita bisa melihat dari 2 logam yang dibandingkan, kira-kira yang mana yang lebih mudah mengalami reduksi, maka logam itulah yang kita tempatkan pada katoda. Dan yang lebih mudah mengalami oksidasi kita tempatkan pada anoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sudah jelas tadi pertanyaannya, berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya. Berilah label pada elektroda dan identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Ya, kita bisa lihat. Tadi diminta pada elektroda sudah ya. Sudah kita berikan label pada elektroda. Identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Berilah label pada anoda dan katoda sudah tadi kita berikan. Tunjukkan arah aliran elektron sudah. Arah ion dalam larutan, kemudian tuliskan notasi sel. Baik, kita kembali pada gambar tadi ya. Nah, ketika anak-anakku dihadapkan pada gambar yang seperti ini, ya, berarti kita sudah bisa menentukan logam mana yang ditempatkan pada katoda. Nah, tadi Pb kita tempatkan pada katoda, kemudian Zn kita tempatkan pada anoda. Zn karena berada pada anoda, ingat di anoda mengalami oksidasi. Berarti Zn ini akan ya, Zn ini akan menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sedangkan di katoda, apa yang terjadi di katoda? Tadi berarti ion Pb2+ yang terdapat dalam larutan
itu akan menangkap elektron tadi yang dilepaskan oleh Zn sehingga membentuk logam Pb. Maka nantinya anak-anakku sekalian bisa melihat bahwa pada elektroda di katoda ini akan semakin menebal. Apa yang membuatnya menebal? Karena ion Pb2+ tadi itu akan menangkap elektron dan membentuk logam Pb. Seperti itu ya. Sebaliknya di anoda, plat atau logam Zn-nya akan semakin menipis karena melepaskan elektron dan larut ke dalam, kita bisa lihat pada larutannya membentuk ion Zn2+. Nah, kelebihan ion Zn2+ dan kelebihan anion yang terdapat pada katoda itu akan dinetralkan oleh jembatan garam. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Berarti kalau seperti itu, di sini terdapat ion. Misalnya kita menggunakan jembatan garam Na+ tambah Cl- misalnya. Maka ion Cl- akan turun di sini dan ion Na+ akan turun di katoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga bisa dipahami. Jadi ketika anak-anakku sekalian dihadapkan pada soal dengan ditampilkannya dari rangkaian sel volta, anak-anakku sekalian bisa langsung mengetahui bahwa aliran elektronnya tentu dari anoda menuju ke katoda. Kenapa? Karena anoda bermuatan negatif, katoda bermuatan positif. Ingat ya, seperti itu. Baik, sekian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki.